Pemirsa, Buletin Ayus Pagi kembali menemani Anda dengan sederet informasi pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Seorang pelaku curanmor bernama Herman Salakopa ini tidak berkutik saat dibekuk tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di pinggir Jalan Raya Pondok, Padang Selatan, Kota Padang. Saat ditangkap, warga Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ini sempat melawan namun digagalkan petugas. Selanjutnya, pelaku diboyong ke Mapolresta Padang. Tersangka yang merupakan residivis kasus yang sama ini mengaku sudah beraksi di 6 TKP di wilayah hukum Kota Padang dengan modus membawa kabur motor dari orang yang ia kenal. Seluruh motor hasil curiannya dijual ke salah satu pulau di Mentawai. Mirisnya lagi, menurut pengakuan tersangka, dirinya kembali mencuri motor lantaran banyaknya pesanan pembeli motor bodong. Untuk modus pelaku, kita kenal dengan korban dan itu pun pernah ditawari untuk tidur atau menginap di tempat korban. Pas pengetahuan korban sedang tidur, pelaku mengambil sepeda motor yang ada di rumah korban. Saat ini petugas masih mengejar seorang rekan tersangka yang dinyatakan DPO. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Apes. Lagi enak-enak pacaran, motor malah melayang di gondol maling. Ya, pencurian motor ini terjadi di depan mata korbannya sendiri di Jalan Malaka 3, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Pencurian motor awalnya tidak disadari korban yang sedang menunggu cucian laundry bersama pasangannya. Korban baru sadar motornya dicuri ketika pelaku hendak kabur membawa motor. Meski korban sempat berupaya mengejar, namun pelaku gagal ditangkap. Diketahui pelaku dengan mudah mencuri motor korban karena kuncinya masih tercantol. Waduh, semoga motornya bisa kembali ya, Bang. Korban sedang duduk bersama pasangannya, sedangkan motornya ditaruh di pinggir jalan, kuncinya masih di motor, belum. Nyangkut di motor? Iya, kuncinya masih nyangkut di motor. Oke. Nah itu korban lagi nge-laundry juga dia atau seperti apa, Pak? Iya, korban sedang laundry, sedang menunggu cuciannya, sedangkan malingnya itu dia jalan. Selain berharap petugas kepolisian bisa membekuk pelaku, pemirsa diimbau lebih waspada saat memarkirkan kendaraan ya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Hei bang, mau kemana? Kok ditegur malah nyelonong gitu aja sih? Nah lo, ternyata ini adalah maling yang coba melancarkan aksinya di perumahan Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Warga saling kerjasama untuk mencoba menangkap si maling tersebut. Tak mau mengambil resiko, si maling pun kabur dan meninggalkan motornya. Maling! Apaan tuh dari tadi? Maling! Ditanya. Udah kabur jauh, abang maling malah balik lagi dan mencoba mengambil motornya nih. Ayo masuk dulu. Masuk. Tapi warga udah siap untuk menangkap si maling. Usaha si maling pun sia-sia. Mau nggak mau tuh motornya ditinggalin dan dirinya terpaksa jalan kaki meninggalkan lokasi. Mas, tolong mas. Maling, Pak! Selamat tinggal bang maling. Motornya untuk sementara diamankan dulu ya. Masuk rumah mas ini loh.
film laga. Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau yang menyamar menyergap 2 komplotan curanmor di Jalan Raya Yosudarso, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kedua pelaku, Febriansyah 25 tahun dan Nopi Irawan 24 tahun, dibekuk saat sedang mengendarai mobil hingga sempat menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas. Penyergapan ini setelah polisi mendapatkan informasi kawanan pencuri lintas provinsi yang dikenal sadis akan kembali beraksi mencuri motor milik nasabah bank. Beserta sejumlah barang bukti, kedua pelaku yang juga buronan Polda Bengkulu ini digelandang ke Mapolres Lubuk Linggau guna proses hukum lebih lanjut. Berhasil kita amankan pada saat mereka sedang mencari sasaran yang lain. Nah, dari hasil penangkapan kemarin kita dapatkan ada busi, ada kunci T, yang termasuk 2 buah senjata tajam jenis pisau yang diduga mereka ini akan mencari sasaran nasabah bank untuk dilakukan kejahatan. Kedua residivis curanmor ini kini kembali berurusan dengan hukum dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Namanya juga maling ya, pokoknya nggak kenal tempat deh. Si maling ini terlihat pede masuk ke dalam konter ponsel di wilayah Lampung. Padahal itu konter ponsel sedang dijaga sama 2 pegawai wanita. Si maling kemudian secara paksa mengambil uang di dalam box lalu mencoba kabur. Siapa sangka pegawai wanita itu dengan berani melawan si maling sekaligus menggagalkan aksi pencuriannya. Dengan sekuat tenaganya, wanita tersebut berusaha menarik maling supaya tidak kabur. Endingnya, ini maling akhirnya kandas ditangkap warga lalu diserahkan kepada polisi. Sempat buron selama 3 hari, petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Kabupaten Bekasi akhirnya menangkap Nanang Gimbal, terduga pembunuh aktor Sandi Permana. Untuk kepentingan penyelidikan, Nanang yang juga tetangga dari almarhum Sandi langsung digiring dengan pengawalan ketat ke Mapolda Metro Jaya. Meski tak henti-hentinya diberondong dengan pertanyaan oleh awak media, Nanang tetap terlihat tenang dan memilih untuk diam. Saat ini polisi masih melakukan serangkaian pendalaman terkait kasus Sandi Permana. Menangkap pembunuhan Sandi sudah pasti menjadi kabar baik buat keluarga korban. Terlebih keluarga korban sudah menduga jika Nanang sebagai pembunuh Sandi. Nusuknya itu teman sendiri gitu, tetangga kita di sini. Awalnya saya nggak tahu, mungkin ini karena dia ada maling atau apa ya, dia ngelawan gitu kan. Akhirnya saya pikir juga cuma di sini doang kena setan, kena tusukan. Ternyata pas di rumah sakit umum tadi ternyata banyak. Jadi polisi pihak rumah sakit minta saya bikin laporan karena ini pihak kasusnya kasus pembunuhan. Nah, di sini antara pelaku sama korban mungkin ada dendam pribadi nih pelaku nih, cuman saya nggak tahu kan karena saya hanya kakak ipar gitu kan, saya nggak mau ikut campur juga, dan ke istrinya kayaknya juga nggak ada omongan. Sebelumnya Nanang dibekuk petugas di tempat persembunyiannya di daerah Karawang, Jawa Barat. Setelah itu pelaku digiring petugas ke tempat lokasi pembuangan barang bukti pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh Sandi. Dengan tangan diborgol oleh petugas, pelaku menunjukkan barang bukti pisau yang dibuang. Letaknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara di bawah gapura dekat rumah pelaku. Ya kurang tuh katanya saya ada badik itu sama katanya ya. Senjata tajam ya? Sama obeng katanya. Dibuang di mana tadi Bu? Di sini. Di got atau apa itu? Di dalam got katanya. Karena kan tadi sempat dikeruk tuh. Kasus bermula saat Sandi Permana ditemukan dalam keadaan bersimbah darah dan mengembuskan nafas terakhir di pinggir jalan dekat rumahnya hari Minggu lalu. Sebelumnya kejadian pembunuhan, Sandi dan pelaku dikabarkan terlibat ribut dan adu argumen saat rapat lingkungan warga. Pelaku diduga tersinggung dengan ucapan lalu menyimpan dendam, kemudian menikam korban ketika lengah. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta, tim liputan melaporkan. Polisi resmi menetapkan Nanang Gimbal sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Sandi Permana
seorang aktor dalam film serial misteri Gunung Merapi 3. Penetapan status ini dilakukan setelah polisi mengumpulkan sejumlah bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Dalam keterangannya, Kasubdit Pemnas Bid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa pelaku dijerat dengan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris. Sejauh ini polisi telah memeriksa 7 orang saksi termasuk istri. Tujuannya untuk menggali informasi lebih lanjut terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo melaporkan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Puspomal resmi melimpahkan kasus penembakan bos rental mobil oleh Oknum TNI AL ke Auditor Militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pelimpahan berkas kasus ini dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan secara maraton dari perkara pembunuhan yang terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak tersebut. Pelimpahan kasusnya dilakukan secara simbolis oleh Kepala Bagian Pidana Umum Satuan Penyidikan Puspomal Mayor Laut PM Bondan kepada Perwira Seksi Pengolahan Perkara Otmil 207 Jakarta, Mayor CHK Gerambe. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa benar terjadi penembakan di kilometer 45 yang dilakukan oleh Oknum TNI AL. 2 dari tersangka AA dan BA dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sedangkan RH dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan. Bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Sementara itu Rizky Agam Syaputra, putra bos rental mobil, mengaku senang dengan perkembangan penanganan kasus pembunuhan ayahnya. Namun begitu, ia berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tercapai keadilan. Terima kasih banyak kepada Puspomal, terutama dari Bapak dan Puspomal sudah berkomitmen untuk transparan dan akuntabel menangani kasus penembakan ayah saya. Kita bareng-bareng untuk mengawali sampai tuntas kasus ayah saya dan agar menciptakan rasa keadilan bagi kami selaku pihak korban. Untuk melengkapi syarat formal, penyelidikan Puspomal telah menyita barang bukti berupa 1 unit minibus, pistol pelaku, 5 selongsong peluru, baju korban dan bukti transfer. Dari Jakarta, Yasmin Atania dan Novan Dwi Kusuma melaporkan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Robin Sianipardi. Yuk makan yuk. Saya hari ini udah capek banget jalan-jalan sore sambil bakar keringat. Karena saya tadi pagi habis nimbang berat saya, naik tinggi sekali. Semoga jalan-jalan sore ini bisa mengurangi berat badan saya. Tentunya saya saat ini lapar banget, saya mau cari makanan yang dadak-dadakan. Ya kan? Tentunya bukan tahu bulat ya, yang lain. Karena saya mau makan yang berat, nasi, ayam, ikan, tapi yang dadakan. Mau tahu lebih lengkapnya? Ikutin saya nyari yuk. Nah, kayaknya dari jauh tadi saya sudah melihat ada tempat yang dadakan pembuatannya. Entah mungkin sambalnya dadakan, entah ayamnya dadakan, dilepas, ditangkap, atau dipotong. Mari kita lihat. Wah, ternyata dadakan di sini temanya ayam-ayaman, Bu ya. Oke Bu, yang dadakan di sini tuh apa sih Bu? Tahu atau apa? Namanya doang. Yang mendadak di sini tuh apa? Sambelnya kah atau apanya? Biasanya sambelnya. Oh sambelnya. Oke. Menunya ada apa aja Bu ya di sambal dadakan ini? Ada goreng bakar. Oh, ini ayam bakar? Ini ayam bakar taliwang. Ayam bakar taliwang, ini ayam goreng bakar. kalasan. Kalasan. Ayam goreng. Ayam goreng. Empal. Ini ikan? Ikan-ikanan. Oke, dan sisanya cuma buat tambahan aja seperti Ya. tahu, tempe. Oke, kalau gitu saya mau ayam taliwangnya, ayam kalasannya sama empal. Ada paha? Dada Bu. Satu aja, semuanya masing-masing satu ya Bu? Iya. Saya mau nasi uduknya satu. Boleh. Ada sayur asam, mau?
Boleh kalau ada sayur asamnya juga ternyata. Sayur asamnya satu, nasi uduknya satu sama es teh manis. Boleh. Oke, Iya. saya tunggu di dalam Ibu ya. Nah pemirsa, sambil nunggu makanannya lagi dimasak nih, karena kan temanya dadakan ya, jadi harus satu-satu tuh dimasak. Saya cuma mau ngasih tahu ini informasinya, lokasi tempat makan ini ada di Jalan Krekot Bundar, tepatnya di belakang Pasar Baru nih. Nah, bukanya tempatnya dari jam 6 sore sampai sehabisnya. Oke, kita masih menunggu nih pemirsa makanannya. Ayo dong, datang dong, datang dong. Oke, Bu. Wah, udah datang nih. Ini nasi uduk ya? Iya. Ini ayam kalasan sama ayam taliwang. Bu, saya pesen ikan bakarnya. Ikan bakar? Tadi ada ikan bakar kan? Oke, saya pesen satu. Sama sayur asam ya? Oke, kalau gitu. Makan sini sayur Makan sini dong, masa makan sono? Ikannya makan sini juga? Oke, sambil nunggu datang sayur asam sama ikan gorengnya, kita coba review ayamnya dulu ya. Karena 2 jenis ayam yang saya pesan di sini nih. Wah, cepet banget Bu dadakannya Bu. Wow, ikan gorengnya ternyata sudah datang, sayur asamnya juga udah datang. Emang dadakan tuh selalu yang mengejutkan, ada mendadak. Oke, kita coba dari ayam goreng taliwangannya, lihat pemirsa. Ayamnya tuh matangnya merata ya, lihat. Wah, kita coba kulitnya dulu nih. Gorengnya pas ya, crispy-nya masih berasa. Emang bener ya, ayam kalasan itu identik dengan rasa manisnya ya, karena dia diungkap dengan gula merah. Kita coba dengan sambalnya nih. Yuk, makan yuk. Sambalnya tuh cenderung asin gurih, tapi pedes banget nih. Ini cocok buat pemirsa yang hobinya makan yang pedes-pedes, karena pedesnya tuh di luar nurul ya. Kita coba makan dengan nasi uduk ya pemirsa ya. Masih panas nasi uduknya nih. Ternyata setelah dicoba dengan nasi uduk, rasa pedesnya tuh mulai berkurang. Mantep banget. Kita coba lagi ayam yang sesi selanjutnya. Ayam bakar taliwang. Ayam bakar taliwangnya tuh dia dibakar pemirsa ya. Dia lebih warnanya lebih kemerahan daripada ayam kalasan tadi. Kita coba. Beda banget berbanding terbalik dengan ayam bakar kalasan tadi. Ayam bakarnya lebih terasa kencur ya, dan ada smoky-smokinya karena dibakar. Kita coba makannya pakai nasi nih. Mari kita coba. Yuk, makan yuk. Enak. Ayam goreng, ayam bakar, enak. Ayam udah, kita coba ke empalnya. Tadi kita makan empal. Wah, ternyata nggak keras ya. Yuk, makan yuk. Wah, nggak alot ya. Biasanya kan kalau dimasak empal tuh kadang rasanya alot, ini enggak. Ini lebih ke kenyalnya dapet, gurihnya dapet. Dia karena ada sundengnya ya, sundeng kelapa. Dicocol pakai sambal. Percaya nih pemirsa, meskipun pedes, tapi tuh nikmatnya berasa banget, saya sampai keringetan makannya. Ikan bawal tuh lebih cenderungnya biasanya dibakar ya. Tapi saya penasaran kalau ikan bawal laut ini tuh digoreng seperti apa. Kita coba. Wah, mateng ya pemirsa ya. Wah, masih ada asap-asapnya. Kita coba. Yuk, makan yuk. Kita coba saya rasa. Kita coba. Jadi lebih cenderung rasanya kayak manis, asem, asin, tapi bukan permen pemirsa. Oke pemirsa, lengkap rasanya. Saya sudah nyobain ayam goreng kalasan, ayam bakar taliwang, empal, sama ikan bawal goreng beserta sayur asam. Di sini the best, mantep banget, sambalnya berasa banget.
Dan makan di sini pun nggak terlalu mahal pemirsa. Empalnya 16.000, ini ayam kalasannya 17.000, ayam taliwangnya 18.000. Saya rasa ini cuma 10.000 loh pemirsa. Udah banyak gini ya. Sama ikan bawah lautnya nih, goreng gede, 40.000 rupiah. Harga merakyat, makanannya raja. Mantap banget. Oke, kalau gitu saya mau lanjut makan, lanjut pedes-pedesan. Sampai jumpa. Yuk, makan yuk. Restoran ramen halal favorit keluarga Indonesia Ramenia kembali melanjutkan ekspansinya di tahun 2025 dengan membuka outlet ke-102 di Grand Sedayu Mall Cengkareng, Jakarta Barat kemarin. Tentu saja ada berbagai pilihan ramen kuah dan bonburi yang menjadi favorit pelanggan seperti legendary chicken ramen, chicken curry ramen, hingga chicken miso ramen. Pengunjung juga bisa menikmati menu pendamping seperti salmon gyoza, salmon croquette, dan crispy chicken skin yang hanya dibanderol 9.000-an hingga 29.000. Jadi ramennya sendiri sudah pastinya menjadi ramen yang terjangkau dan siap menjangkau nih ke seluruh masyarakat ya, tentunya melebarkan sayap lagi ke area Jakarta Barat dan nantinya akan ke beberapa daerah lagi ke depannya gitu. Ramenia juga menawarkan promo spesial buy one get one free untuk pembelian ramen kuah apapun yang berlaku mulai tanggal 20 hingga 23 Januari 2025. Dari Jakarta, Indra Setiabudi melaporkan. Coach Patrick, can you tell us a bit your plans about native? Sebelum pulang ke Belanda, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert Rabu siang berkunjung ke kantor FIFA Indonesia di kawasan Sudirman, Jakarta. Selain untuk sowan, Kluivert hadir untuk menutup salah satu acara tahunan FIFA yang sedang berlangsung. Tidak banyak kata yang diucapkan oleh pelatih timnas Indonesia tersebut. Namun saat sempat ditanya oleh awak media, pertemuannya dengan pihak FIFA Indonesia berlangsung dengan baik. Patrick Kluivert sudah pulang ke Belanda dan akan kembali ke Indonesia pada awal Februari 2025. Sementara pada Selasa malam, Patrick Kluivert juga menggelar pertemuan dengan petinggi-petinggi klub Liga 1 2024-2025. Pertemuan itu Kluivert didampingi asistennya Deddy Lanzat dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta jajaran petinggi PSSI lainnya. Pemilik klub yang hadir diantaranya ada Borneo FC, PSBS Biak, dan Persik Kediri. Ya, tujuan utama dari acara ini adalah membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pelatih timnas Indonesia dengan klub-klub Liga 1 Indonesia. To build the national teams, we need all the clubs to be present and support. And so I think this is one of the good partnership between the federations and the league. We all know that we have a common goal, so we will do everything what's in our power to accomplish this mission. We need each other. Not only me, not only Danny, not only Alex, we got the whole staff, and we need to convince the players that. Diharapkan pertemuan Patrick Kluivert ini bisa membangun timnas Indonesia dengan dukungan dari seluruh klub Liga 1. Kebakaran melanda kawasan Glodok, Jakarta Barat tadi malam. Menurut keterangan pihak Command Center Gulkarma Jakarta, kebakaran tersebut tepatnya terjadi di Gedung Glodok Plaza, Jalan Mangga Besar 2, Jakarta Barat, sekitar pukul 21.30 WIB. Dari sejumlah video amatir yang ramai beredar terlihat, asap membumbung tinggi dan api terlihat sangat besar di bagian atas gedung. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 100 petugas dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Belum diketahui dengan jelas apa yang menjadi penyebab kebakaran besar tersebut. Namun dari informasi yang beredar, api diduga berasal dari salah satu ruang diskotik atau lantai 7 gedung yang terbakar. Penggusuran lahan yang tengah dipersengketakan di Demak, Jawa Tengah ricuh. Keluarga termohon Edi Budi berupaya keras menghalangi upaya petugas yang akan menggusur bangunan rumahnya. Upaya mereka membuat pelaksanaan eksekusi yang terletak di Desa Rejosari ini menjadi terhambat dan nyaris terjadi bentrokan dengan petugas.
Petugas pun langsung mengambil tindakan tegas dengan membawa paksa satu persatu keluarga termohon menjauh dari lokasi penggusuran. Setelah berhasil mengamankan lokasi, petugas lalu memulai proses penggusuran. Sebanyak 3 rumah yang berdiri di lahan sengketa tersebut dirobohkan rata dengan tanah. Penggusuran itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan permohonan Mudakirin terkait lahan sengketa seluas 796 meter persegi tersebut. Namun keluarga termohon Khairul Huda berdalih lahan yang dipersengketakan adalah tanah kosong untuk kolam embung. Tanah kosong kemudian dibangun 3 rumah dan ditempati 6 kepala keluarga serta telah ditinggali selama 30 tahun. Dulunya dimenangkan sini Pak, tapi nggak dibikin sertifikat. Itu jelas Pak. Terus dari tahun udah lama banget Pak. Tiba-tiba sertifikat muncul, terus ini ada panggilan gitu Pak. Ya, jadi tahapannya sudah selesai semua. Akhirnya karena ini tidak mau keluar dari rumah, maka ya ini disanakan eksekusi. Ini sebenarnya sudah diberitahu sebelumnya? Sudah, semuanya sudah selesai. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali bisa menemani pemirsa pagi hari ini di Buletin iNews Pagi bersama saya Reni Arumsari. Dan saya Sabrina Asila, tentunya dengan beragam informasi menarik untuk pemirsa. Dan di tengah musim hujan seperti sekarang ini, cuaca juga nggak menentu, kita harus terus menjaga kesehatan nih. Betul. Salah satunya dengan rutin melakukan medical check up. Karena pas banget kemarin aku baru medical check up dan ternyata kolesterol aku naik. Wah. Ini bahaya banget loh kalau kita nggak sering-sering medical check up. Kamu udah medical check up belum? Kalau aku tahun ini rencananya mau pas aku ulang tahun aja. Loh, kenapa ulang tahun? Apa hubungannya medical check up dan ulang tahun? Jadi hadiah ulang tahun. Emang kamu nggak tahu, per Februari 2025 ini pemerintah kan punya program itu untuk menggratiskan medical check up di puskesmas, tapi tiap tanggal kita ulang tahun. Jadi kita setiap ulang tahun bisa datang gratis ke puskesmas, terus medical check up. Betul, makanya aku mau ngeceknya waktu pas aku ulang tahun aja. Per Februari 2025 ya pemirsa. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan meluncurkan program cek kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun dimulai pada Februari mendatang. Program ini merupakan hadiah dari negara untuk masyarakat dengan fokus pada deteksi dini dan pencegahan penyakit sesuai dengan kelompok usia. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Untuk memperolehnya, warga dapat mengakses fasilitas tersebut melalui aplikasi Satu Sehat. Dari aplikasi ini, nantinya warga akan menerima notifikasi pada hari ulang tahun mereka dan diminta mengisi kuesioner kesehatan. Hasil kuesioner ini kemudian dibawa ke puskesmas terdekat bersama dengan identitas diri untuk mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Program ini mendapat sambutan baik dan antusias dari warga. Tertarik sih, karena pas banget belum pernah selama 20 tahun hidup aku belum pernah yang nama medical check up gitu. Paling kalau ya ke rumah sakit ya karena sakit aja gitu. Jadi ada fasilitas pemerintah gratis pas banget lagi ulang tahun kan, jadi kenapa enggak gitu. Harapan saya bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan MCU gratis ya. Pastinya ini adalah hal yang positif ya. Mungkin banyak dari orang-orang yang belum cek medikal karena keterbatasan biaya, mungkin ini sangat membantu ya Kak. Pemerintah menargetkan 60 juta orang untuk program pemeriksaan kesehatan gratis dengan harapan 5 tahun ke depan ada 200 juta warga dapat terlayani. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyiapkan anggaran 4,7 triliun rupiah untuk program ini. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Aris Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, sekarang saya sedang berada di dalam kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris atau His Majesty Ship, namanya Spey. Nah, kapal ini mengunjungi Indonesia, tepatnya Jakarta, pada tanggal 15 sampai 21 Januari 2025. Nah, kedatangannya ini untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Kerajaan Inggris melalui salah satunya Angkatan Laut dari Kerajaan Inggris atau Royal Navy dan juga TNI Angkatan Laut Indonesia. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, ini dia, saya berada di dalam kapal HMS atau His Majesty Spey milik Angkatan Laut dari Kerajaan Inggris. Nah, setelah tadi saya juga sudah berkeliling di kapal dan melihat banyak sekali peralatan-peralatan dan juga fasilitas yang ada di dalam kapal yang dibutuhkan oleh para Angkatan Laut yang berada atau berlayar bersama sang kapten atau komandan kapal begitu. Nah, ini dia peralatan-peralatan dan juga mesin yang ada di dalam ruang utama kapal Spey yang digunakan oleh kapten kapal atau komandan kapal saat berlayar begitu. Dan tentu saja ada yang unik juga pemirsa, kapal ini HMS Spey ini merupakan kapal paling ramah lingkungan di Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Nah, ini berkat adanya konverter katalitik atau katalis konverter yang dipasang pada corong pembuangan untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Nah, itu dia salah satu keunikan yang dimiliki oleh kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS atau His Majesty Ship bernama Spey. Dan tentu saja salah satu keunikan tersebut akan dijadikan sebuah bahan untuk nantinya menjalin hubungan diplomatik bersama Indonesia, mulai dari sektor keamanan hingga sektor ekonomi. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Damar Wicaksono melaporkan.